Hai guys, sesuai dengan judulnya, di video kali ini gue mau membahas tentang spekulasi alasan keluarnya Yedam dan juga Masiho dari Treasure dan juga YG Entertainment gitu. Tapi sebelum gue mulai, gue mau disclaimer dulu dan tolong didengarkan disclaimernya dengan baik-baik. Kemarin gue udah ngebahas berita keluarnya Yedam dan juga Masiho, dan di video itu gue menjelaskan kenapa gue jadi jarang bahas Treasure. Dan gua bilang bahwa gua ada spekulasi. Kalian mau gua bahas spekulasi atau enggak, silahkan tuliskan di kolom komen. Dan ternyata banyak banget yang minta, ayo bang bahas spekulasinya. Gua bener-bener penasaran, biar hati gua tenang. Banyak yang komen kayak gitu. Silahkan lihat video gua sebelumnya, udah banyak banget yang komen seperti itu. Dan banyak juga yang akhirnya DM gua secara pribadi, bang please bahas gitu. Karena banyak sekali permintaan nih gua buat gitu. Nah, jadi gua ngasih tahu buat kalian para kaum sumbu pendek, buat kalian para kaum yang nggak ngerti arti kata spekulasi. Spekulasi itu berarti bukan fakta ya. Spekulasi, mengira-ngira, menerka-nerka, oke? Jadi ini bukan fakta, bukan sesuatu yang pasti benar, bukan sesuatu yang harus diikuti, bukan sesuatu yang dibuat untuk menggiring opini ke kenyataan yang sebenarnya, padahal bukan. Udah jelas gue ngomong nih di awal, ini adalah spekulasi gitu. Jadi kalau lu yang gak ngerti kata spekulasi, yang otaknya separoh, yang tukang melintir omongan, gak ngerti maksud dari omongan ini, jangan ditonton, please, gak usah nonton. Ini gue buat cuman buat para penonton gue yang memang pengen denger spekulasi. Spekulasinya juga bukan datang dari gue seorang, tapi juga dari followers gue yang juga treasure maker, yang juga teme. Karena ada banyak kejanggalan dari keluarnya Bang Yedam dan juga Masiho. Kalau lo nanya, kenapa sih sampai repot-repot dibahas? Ya karena gue ngefans. Gue ngefans sama Treasure-nya, gue ngefans sama Bang Yedamnya, gue ngefans sama Masiho-nya. Gue sangat sedih, gue sangat marah mereka harus keluar dari grup ini. Karena gue ngefans, gue mau repot-repot ngebahas. Kalau gue gak ngefans, kalau gue gak peduli, gak bakal gue bahas. Gue gak segitunya butuh AdSense, paham ya? Jadi ini gue bahas karena gue ngefans, karena gue suka, karena gue peduli sama mereka. Gue kepengennya sebenarnya mereka nggak perlu keluar atau nggak usah keluar dari Treasure dan juga YG. Tapi kenyataannya seperti ini. Dan banyak yang seperti gue yang peduli, yang pengen mereka sebenarnya nggak usah keluar tapi nggak punya daya upaya. Akhirnya kita membahas di sini. Ini buat kolom diskusi, oke? Jadi sekali lagi buat kalian yang nggak ngerti maksud itu, nggak ngerti kata spekulasi, jangan nonton. Bodoh, oke? Itu aja yang mau gue omongin, oke? Langsung kita mulai ke pembahasannya. Sejak kemarin gue mengeluarkan video yang berita Treasure itu, berita Yedam sama Masiho keluar, banyak banget lagi yang DM gue. The real banyak banget. Maaf kalau nggak gue bales-balesin karena terlalu banyak guys. Tapi bukan beberapa, banyak dari kalian yang gue baca, apalagi yang inputnya bagus gitu. Ada banyak sekali orang-orang yang sekarang terpecah. Kalian bisa cek di kolom komentar atau di medsos-medsos, entah itu di Instagram, di Twitter maupun di TikTok ya. Sekarang itu netizen, bukan netizen, teme atau fansnya Treasure, baik itu teme atau yang jadi bagian dari YG Stan juga atau yang teme only, itu terpecah. Ada yang kecewa sama YG Entertainment-nya, kenapa terjadi lagi seperti ini, kenapa harus ada lagi grupnya yang keluar gitu, kenapa pengurusan YG sekarang seperti ini. Ada yang kecewa seperti itu, ada yang kecewa sama Bang Yedam, banyak juga gue lihat kecewa sama Bang Yedam, bilang Bang Yedam egois dan lain-lain. Itu bukan kata gue ya, kalian bisa cek sendiri di berbagai portal berita, di fanbase dan lain-lain, di berbagai media sosial. Ada juga yang mempertanyakan Cio sakit apa, bahkan ada kaum-kaum yang juga kecewa sama Cio. Oke? Itu kenyataan yang terjadi sekarang dan kalian bisa cek fact-nya sendiri, faktanya sendiri di berbagai media sosial. Itu yang mesti kalian pahami dulu. Nah, selanjutnya yang mau gue infokan adalah sebelum gue mengupload video ini, tadi temen gue Alpiandi juga ngupload pembahasan tentang ini dan dia juga punya spekulasi sendiri. Kalian bisa tonton video dia dan bahkan di situ dia ngebacain komenan-komenan dari DM dari followersnya tentang ini yang juga punya spekulasi. Jadi yang punya spekulasi bukan cuman gua, ternyata teman gua Alpiandi pun punya. Followers dia pun juga pada ngasih diskusi tentang itu, ngasih insight tentang itu ya. Jadi sekali lagi ini adalah pemikiran bersama. Dan di sini gua gak berusaha menyudutkan satupun. Nah ini yang mesti kalian paham. Gua gak akan menyudutkan YG-nya, gua gak akan menyudutkan Yedamnya, gua gak akan menyudutkan Cio-nya. Karena setelah gua pikirin, ini kayaknya ada apa ya? Ada semacam atau ada sesuatu yang
yang akhirnya endingnya keputusan terbaiknya adalah harus seperti ini demi kebaikan berbagai pihak. Nanti gue jelasin kenapanya, makanya ditonton sampai habis, oke? Gue akan mulai dari Masiho dulu ya. Ada Masiho, ada Bang Yedam. Bang Yedam lebih panjang, spekulasinya lebih banyak gitu. Kita mulai dari Masiho dulu. Masiho ini, kita semua tahu Masiho tuh trainer lama. Dia dari di Jepang dulu dan dia sangat berbakat. Kalau lu nonton YG Treasure Box, lu tahu sebagus apa Chiyo. Masiho itu adalah main dancer di Treasure. Koreksi kalau gue salah, setahu gue dia adalah main dancernya. Ini sebenarnya aneh ya, yang keluar adalah main vokal dan main dancer, ibarat kata nyawa tertingginya dari sebuah grup gitu. Chiyo adalah main dancer, tapi vokalnya Chiyo itu nggak main-main guys. Kalian bisa tonton YG Treasure Box. Seingat gue dia pernah nyanyi, koreksi kalau gue salah sekali lagi ya, seingat gue dia pernah nyanyi lagunya Dean yang Half Moon kalau gue nggak salah, dan itu bagus banget. Gue jatuh cinta banget sama suara Chiyo di situ. Chiyo ini nyanyinya bagus, dance-nya sangat bagus juga gitu. Dia juga bisa jungkir balik gitu kan, bisa salto-salto gitu. Intinya dari zaman YG Treasure Box gue udah tahu kalau dia bakal debut gitu. Udah punya firasat karena seberbakat itu nggak mungkin nggak didebutin sama YG gitu ya. Oke? Sampai akhirnya Chiyo debut, dan dari zaman Treasure Box sampai Chiyo debut itu gua nggak ngelihat sedikit pun ada asa, atau gua nggak ngelihat sedikit pun ada chance bahwa Chiyo akan keluar gitu. Bingung karena Chiyo ini kayak anak yang baik-baik aja, nggak ada bermasalah, dia lurus-lurus aja, dia berbakat aja. Ketika dimasukin konsep Treasure dalam bentuk apapun sampai sekarang, semuanya nyetel menurut gue sama Chiyo, nggak terlihat timpang sama Masiho-nya sendiri gitu ya. Sampai akhirnya kita dikagetkan kemarin kan, waktu tiba-tiba YG mengumumkan bahwa Masiho hiatus dulu karena Masiho itu mengalami masalah kesehatan. Dan saat pengumuman itu Masiho bahkan sudah pulang ke Jepang bersama orang tuanya. Kemarin gue ngomong di video gue sebelumnya, kalaupun ada yang agak janggal sama Masiho adalah kenapa dia sakit tapi dia harus sampai pulang ke orang tuanya, dan ya lama banget pemulihannya, yang kagak sembuh-sembuh gitu, sampai akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari YG dan juga Treasure gitu. Sakit apa gitu, karena setahu gua biasanya ada juga yang melakukan kayak Masiho, tapi biasanya kalau idol itu sakit, dia kan udah di bawah tanggung jawab agensinya kan, dia udah kontrak sama agensinya, sehingga ketika dia sakit, agensinya akan yang cover penyembuhan dia gitu. Keluarganya biasanya datang gitu. Sesekali kalau dia memang harus pulang dulu ikut keluarganya, itu akan terjadi gitu. Tapi kemungkinan biasanya yang benar-benar menyembuhkan banget adalah si agensinya, karena dia sakit ketika udah masuk agensi tersebut kan. Umumnya seperti itu, walaupun sekali lagi ada juga yang pulang dulu gitu. Cuman yang jadi pertanyaan dan kejanggalan banyak orang adalah Masiho sakit apa? Kenapa sakitnya dia sampai harus membuat dia keluar dari agensi dan juga Treasure? Kenapa banyak orang bertanya seperti itu? Karena di K-pop kasus sakit terus akhirnya vakum dulu itu bukan sekali dua kali, udah sering. Kemarin gue udah pernah bahas Twice contohnya. Mina Twice itu pernah sakitnya dikasih tahu sama agensi dengan jelas ya, dikasih tahu bahwa Mina itu sakit, dan sakitnya Mina itu berhubungan dengan mental health, sehingga dia tidak bisa ikut perform dulu sama Treasure, dan dia pemulihan berbulan-bulan, dia hiatus dulu dari Twice. Ketika dia sudah sembuh, dia kembali sama Twice. Sekarang dia kembali. Setelah Mina selesai dari sakitnya, Jonghyun juga sakit. Nah, ketika Jonghyun sakit, dia hiatus juga dan akhirnya kembali. Dan Twice adalah satu dari sedikit grup yang melakukan hal tersebut. Ada banyak grup-grup lain yang juga gitu. Anggotanya hiatus dulu, nanti kembali. Jadi yang sakit dan hiatus dari grup itu udah banyak, tapi ujungnya kembali. Pertanyaannya kenapa Masiho nggak kembali? Contoh lagi, Super Junior. Super Junior memang legend sih ya. Hichel Super Junior itu guys, kakinya pernah kecelakaan sehingga kakinya itu sebenarnya udah nggak kuat nari. Super Junior itu bahkan sekarang itu Hichel itu kalau comeback selalu ada di MV-nya, tapi pas perform gak ikut karena Hichel itu udah gak kuat nari gitu, nari di panggung tuh, dan berlatih nari itu dia udah gak kuat gitu. Jadi dia cuma ikut nyanyi, rekaman nyanyinya sama ikut di MV-nya gitu, tapi tidak ikut di panggungnya, dan itu bisa terjadi gitu. Jadi kalau untuk toleransi terhadap orang yang sakit, K-pop itu sangat tinggi. Nah, kita tahu Masiho masih muda kan, sakit apa Masiho? Ini yang bikin penasaran banyak orang, banyak teme gitu. Sakit apa Masiho? Karena nggak diumumkan sama agensi sampai detik ini. Sakit apa Masiho sampai dia tidak bisa melanjutkan sama Treasure? Sakitnya apa? Nah, ini yang jadi
spekulasi banyak orang sekarang gitu. Karena gini, kalau sakitnya Masio itu berhubungan sama fisik kayak cedera, harusnya nggak lama pemulihannya. Ya berbulan-bulan, tapi kemungkinan kembalinya sangat tinggi. Toh pemain bola patah kaki aja bisa main bola lagi yang beradu fisik gitu. Jadi kalau cuma cedera fisik, harusnya Masio bisa kembali gitu. Nah, pertanyaannya kalau sampai Masio pemulihan yang nggak bisa sampai balik, berarti sakitnya Masio itu ada dua kemungkinan, guys. Yang pertama, sakitnya Masio adalah sakit yang parah, sakit yang amit-amit ya. Ini amit-amit, ini bukan doa, ini gue udah ngomong amit-amit nih. Sakit yang parah, yang emang pemulihannya lama. Kalian tahulah sakit-sakit yang sakit dalam, yang pengobatannya nggak bisa sebentar, lama banget gitu. Dan Masio memutuskan untuk daripada dia istilah kasarnya gaji buta, tetap di Treasure, tapi tetap dibayar tapi tidak tampil, tidak berkontribusi apapun, sehingga dia memutuskan untuk keluar. Itu kemungkinan pertamanya ya. Sakitnya sangat parah. Gua nggak perlu sebut sakitnya ya. Sakit-sakit yang kalian paham, sakit lama, sakit yang dirawat di rumah sakit harus bertahun-tahun karena butuh banyak perawatan untuk menyembuhkan penyakit itu. Itu yang pertama. Atau yang kedua, sakitnya Cio, tiga kemungkinan. Atau yang kedua, sakitnya Cio ini berhubungan dengan mental health. Nanti kita bahas ya yang soal mental health. Atau yang ketiga, Cio sebenarnya udah selesai sakitnya, cuman dia memutuskan untuk gak lanjut aja. Kan kemungkinannya jadi tiga kan. Dia sakit parah banget yang emang akhirnya gak bisa lanjut. Yang kedua mental health, nanti akan gue bahas. Atau yang ketiga, dia udah sembuh dari sakitnya. Karena katanya ada yang lihat Cio sempet ketemu Cio dan Cio kelihatan sehat-sehat aja. Ada yang bilang gitu. Itu gue gak tahu bener apa enggak. Cross check, silahkan tulis di kolom komen di bawah itu bener apa enggak. Ada yang ngomong kayak gitu soalnya. Bisa jadi Cio-nya udah sembuh, tapi emang Cio nggak mau lanjut aja gitu karena dia takut sakit lagi kayak kemarin. Bisa jadi kayak gitu ya. Bang, kalau mental health apa bang sakitnya? Yang kedua, poin kedua. Ada banyak idol sakitnya itu adalah mental health, guys. Karena jadi idol itu memang sangat amat berat. Idol nih, gua kasih tahu sama kalian seberat apa jadi idol. Idol itu kebanyakan, nggak semuanya gua omongin, kebanyakan idol itu adalah setelan pabrik. Kalau bahasa kasarnya, image mereka, apa yang mereka lakukan itu semuanya dikontrol sama agensi. Dan itu sangat menyakitkan bagi orang-orang yang tidak bisa tahan akan itu, guys. Kenapa? Karena lu gak bisa jadi diri lu sendiri. Semua yang lu lakukan itu palsu. Dan itu resikonya jadi idol gitu. Ada orang-orang yang akhirnya gak kuat mentalnya bertahan di sistem seperti itu. Sehingga akhirnya idol-idol yang seperti itu mengalami masalah kesehatan. Contoh yang sering terjadi di idol adalah idol udah sering tampil di panggung, tapi ada masa dimana dia kalau ngeliat kerumunan takut. Dia ngeliat kerumunan kayak, dia ngeliat fansnya banyak kayak, gitu. Akhirnya dia nggak bisa tampil bersama teman-teman yang lain karena mentalnya udah kena. Dia setiap ngeliat kerumunan ketakutan dia. Dia mungkin selama ini kalau jalan nih, buat fans-fans juga harus ngerti. Lu jalan di bandara fans lu sebagai fans, sampai pegang-pegang. Itu dia mengalami ketakutan akan itu gitu, sehingga akhirnya mentalnya kena, akhirnya dia sakit dan akhirnya dia takut untuk tampil lagi. Itu ada idol yang seperti itu. Ada juga idol yang kena mentalnya justru dari sistem itu tadi. Contoh nih, gua kasih tahu aja. Ada banyak idol yang image-nya lu lihat sekarang itu, ini gua nggak ngomongin Cios doang ya, tapi ada banyak idol yang image-nya lu lihat di kamera sekarang itu, dimanapun kalian lihat itu adalah image buatan, bukan dia yang sesungguhnya. Dan itu sangat sulit. Contoh, secara fisik dia itu bentukannya flower boy misalnya, padahal aslinya orangnya laki banget. Mungkin dia manly banget selama ini. Dia jadi idol dengan pikiran bahwa dia akan dapat image manly, tapi agensi berpikir bahwa dari looks lu lebih cocok imut-imut gitu image-nya. Akhirnya dia di branding untuk imut-imut. Itu tuh mental sakit, guys. Contoh kayak gue tuh suka bola, gue suka nonton tinju, gue suka bela diri, gue suka gym dan lain-lain gitu. Gue kalau lu suruh gue kiowo abis misalnya bercanda sesekali dong, abis gue kiowo, gue tuh langsung gitu gue, karena gue geli ngeliat itu. Gue pun suka idol K-pop, tapi kalau gue suka idol K-pop termasuk idol yang cowok, ketika mereka tampil di panggung, mereka tampil keren, gue suka. Tapi kalau konsepnya udah kiowo, gue pasti kayak, bukan gue benci mereka, tapi gue nggak bisa ngeliat kayak gitu, geli aja gitu. Nah, gue aja yang bukan idol ngeliatnya geli. Bayangin si idol itu ternyata sifat aslinya kayak gue, tapi disuruh branding sama agensinya,
untuk terlihat Kyowo. Apa dia tidak kena mental harus melakukan itu setiap kali fansnya, setiap kali dia di depan kamera, setiap kali dia ketemu fansnya atau dia ada di luar ruangan gitu, harus terlihat sesuai dengan image agensi. Nah, hal-hal itulah yang akhirnya mengenai mental idol, sehingga idol sakit akhirnya. Itu beberapa di antaranya, masih banyak sebenarnya kasus-kasus idol lain gitu. Nah, gue gak bilang Cio seperti itu ya, tapi kalau sakit dan Cion gue bilang tadi, karena nggak dikasih tahu sakitnya apa, bisa jadi sakit yang pertama sakit parah yang kita tahu harus dirawat bertahun-tahun, atau yang kedua dia mental health. Kenapa bisa mental health? Nah, itu yang tadi gue bilang, kemungkinannya ada seperti itu. Walaupun gue nggak bisa bilang mental health yang mana yang kena di Cio, yang dia takut ngeliat penonton kah, atau dia gerah sama image yang dibuat untuk idol kah, kita nggak tahu, atau dia punya yang lain gitu. Sehingga kalau kena mental health, biasanya kemungkinannya akan jadi yang ketiga nih. Ketika mental health-nya sembuh, dia mau balik ke grupnya, atau ketika mental health-nya sembuh, dia nggak mau balik lagi ke grupnya. Bukan karena dia nggak cinta teman-temannya, bukan karena dia nggak cinta agensinya, tapi dia nggak mau balik ke dalam keadaan mental health itu gitu. Makanya akhirnya memutuskan untuk keluar. Dan apakah itu salah agensi? Nggak juga gitu. Itu bukan salah dari agensi, bukan salah dari Cio-nya juga, tapi emang keadaannya seperti itu yang mengharuskan dia untuk, gue nggak bisa lanjut nih, kalau lanjut nanti guanya yang kena gitu. Dan agensi akhirnya mengikhlaskan. By the way, sebelum gua lanjut, semua idol itu baru debut, sekarang tuh kontraknya 7 tahun guys. Dan dalam 7 tahun itu nggak boleh keluar. Kalau keluar harusnya kena penalti. Kalau melanggar hal-hal yang ada di situ bisa kena penalti, kena hukuman. Dia bisa nggak dapat bayaran, atau dia bahkan didenda, harus bayar denda ke agensi gitu. Jadi nggak mungkin ada idol yang keluar kalau nggak urgen banget, kalau kejadiannya nggak bener-bener akan membuat dua belah pihak, agensi dan artisnya ini runyam gitu. Kalau nggak sampai ke titik yang bener-bener darurat, nggak mungkin ada idol yang bisa keluar dari 7 tahun pertama walaupun seenak-enaknya dia sama agensinya gitu. Karena udah dikontrak nih, kontrak ini ada legally hukumnya gitu. Kalau lo ngelanggar, lo akan kena hukuman, denda dan lain-lain gitu ya. Tapi melihat akhirnya Cio dengan alasan kesehatan ini keluar, spekulasinya adalah itu tadi. Emang ini demi kebaikan agensi dan juga demi kebaikan Cio-nya gitu. Jadi nggak ada yang salah di sini. Ini udah diomongin gitu. Dan teman-temannya walaupun sedih, mungkin member Treasure lain mungkin sedih melepas Cio, tapi ini demi kebaikan Cio ya. Jadi sehingga akhirnya Cio tidak berlanjut di YG. Itu spekulasinya gitu ya. Jadi untuk Cio, buat kaum yang kesal sama Cio, gue nggak masuk. Masa orang sakit lu keselin? Masa lu kecewa sama Cio karena Cio sakit gitu? Walaupun Cio memang katanya pernah berjanji bahwa Treasure akan selalu 12, tapi kalau udah urusannya kesakit, ya beda cerita dong guys. Kalau udah sakit, urusannya udah nggak bisa sama dong sama waktu sehat gitu. Jadi mari terima keputusan Cio dan juga YG Entertainment untuk kasus Cio ya. Clear, tidak ada yang salah menurut gua antara agensi dan juga Cio. Nah, sekarang kita bahas Bang Yedam. Yap, Bang Yedam inilah yang penuh dengan spekulasi, konspirasi, kemarahan. Gua bisa lihat di berbagai portal berita, banyak yang kecewa sama Bang Yedam. Gua lihat di berbagai medsos, banyak yang mulai komen kecewa sama Bang Yedam. Ada yang mendukung Yedam banget, ada yang, mohon maaf ya, ini bukan gua yang ngomong, tapi followers gua ngomong, Bang, ada yang memutuskan untuk keluar jadi Teme karena biasanya sebenarnya adalah Bang Yedam gitu, tapi Bang Yedam udah nggak ada, jadi dia memutuskan untuk tidak lagi menjadi Teme. Ada yang bilang sampai kayak gitu katanya ke gua. Koreksi kalau gua salah, itu gua bukan nyerang nih ya, tapi itu kata followers gua. Dan itu membuat gue sedih gitu. By the way, buat kalian yang belum tahu, gue selalu ngomong di bias gue di Treasure adalah Bang Yedam. Gue bahkan selalu ngomong, gue suka semua member Treasure ya, tapi bias utama gue adalah Bang Yedam. Dan gue selalu bilang bahwa Yedam ini suara surga, terlalu bagus suaranya. Dan buat gue Yedam ini adalah orang yang bener-bener gak bisa, apa bahasanya ya, gak bisa dilawan untuk tampil gitu. Dia tuh waktu zaman YG Treasure Box gak mungkin gak debut, karena dari seluruh yang dimiliki Yedam tuh udah packaging idol yang akan debut gitu. Udah layak banget dia buat debut gitu. Dan banyak juga yang ngomong sama gua, beberapa minggu sebelum Bang Yedam diumumkan hiatus, Bang Yedam bahkan sempat live katanya. Ini koreksi kalau gua salah ya, ini kata orang-orang, kata followers gua, bahwa Bang Yedam sempat live dan bilang bahwa dia excited sama tour Jepang gitu. Tahu-tahu 2 minggu kemudian atau beberapa minggu kemudian dia diumumkan malah hiatus. Aneh banget gitu, ada yang aneh sama itu gitu. Itu gue juga bingung gitu. Dan tentu yang paling bikin bingung adalah alasan Yedam keluar untuk menjadi musik produser, yang sekali lagi gua nggak bisa
dapet logiknya. Menurut gua sangat tidak mungkin Yedam ingin jadi musik produser doang. Karena apa? Karena dia secara tidak langsung udah jadi musik produser. Dia udah bikin lagu dari lama, dari zaman dia Treasure belum debut. Kita udah tahu dia punya banyak sekali lagu. Dan bahkan kemarin dia nyampe puncaknya di Darari, dengan Darari itu viral, meledak secara internasional. Secara dia belajar jadi produser, padahal dia udah jadi produser yang meledak. Kan bingung kan? Kok lu masih belajar padahal lu udah trainer bertahun-tahun dan lu trainer di agensi yang produsernya mantap-mantap, terus lu kok masih mau belajar lagi? Nggak salah untuk belajar lagi, tapi kok lu masih mau belajar lagi sampai harus hiatus dulu dari grup padahal lu lagi meledak-meledaknya nih. Itu kan yang jadi bikin kita penasaran. Hal yang nggak make sense, mari kita bahas nih. Buat kalian yang mungkin kenal Yedam sejak YG Treasure Box atau sejak Treasure, gua kasih tahu, gua kenal Yedam itu dari zaman dia K-pop star dulu. Gua lupa tahun 2012 atau 2013 nih, gua kasih tahu sama kalian. Dia ikut K-pop star dulu, ikut sampai juara 3 Yedam kalau gua nggak salah, apa juara 2 gua lupa. Nah, Yedam itu udah jadi artis, udah terkenal bahasanya dari dia kecil guys, sebelum dia jadi trainer YG gitu. Dia tuh kalau dia mau jadi artis cilik bisa aja ketika itu. Tapi kan enggak, pada akhirnya dia memutuskan untuk masuk YG Entertainment dan jadi trainer. Nah, ini yang kita sangat bingung. Yedam adalah trainer terlama, koreksi kalau gue salah, trainer terlama di Treasure. Dia yang paling lama ada di YG. Dan dia mampu bertahan bertahun-tahun untuk menunggu debutnya. Sampai akhirnya Treasure debut. Mimpinya Yedam terjadi. Akhirnya debut. Dan aneh, baru 2 tahun Treasure yang sedang menuju puncak karir, yang sedang menanjak, dia justru memutuskan untuk keluar. Aneh nggak kalau Yedam yang bisa bertahun-tahun bersabar untuk menunggu debutnya, baru tahun kedua setelah debut cabut? Masuk akal nggak menurut kalian? Kenapa bisa begitu gitu? Itu yang bikin semua orang bingung. Ada yang bilang gini, ini bukan dari gua nih, ini komentar-komentar udah banyak nih di berbagai media sosial, katanya kecewa sama Yedam itu karena kayaknya Yedam mau ngejar karir solonya, yang mana gua juga punya keyakinan itu. Gue yakin Yedam kedepannya bukan cuma jadi produser, tapi dia akan berkarir solo. Karena menurut gua ya, bisa jadi gua salah, tapi menurut gua Yedam gak akan menyanyiakan kemampuan dia bernyanyi dan tampil di panggung. Yedam tuh dance-nya bagus, suaranya bagus, suara surga. Gak mungkin dia cuma mau di belakang layar, walaupun di belakang layar tetap akan menguntungkan. Dari royalti itu dia bisa hidup sampai mati kagak miskin-miskin gitu. Cuman lagunya Yedam kebanyakan selama ini juga yang bisa atau yang cocok nyanyiin adalah Yedamnya sendiri. Gue yakin Yedam bikin lagu ya buat dia sendiri gitu ke depannya. Itu menurut gue. Nah, balik lagi ke komentar-komentar, banyak yang kecewa katanya Yedam mau ngejar karir solo, dia egois sehingga memutuskan untuk cabut dari Treasure. Itu bukan kata gue, tapi kata komentar-komentar di berbagai media sosial, kalian bisa cari itu sendiri gitu. Nah, pertanyaannya, kok bisa di tahun kedua Treasure debut Yedam baru egois padahal dia bisa bertahun-tahun? Kalau misalnya statement itu kita benarkan ya, kalau Yedam ini egois, padahal dia bertahun-tahun bisa bersabar bahkan sampai nunggu Treasure debut. Kan padahal dia kalau mau debut solo udah bisa aja, mungkin dari 2017, 2018, 2019 dia bisa debut solo sendiri di bawah YG, dan mungkin akan didebutkan aja sama YG karena Yedam secara tidak langsung udah punya nama di Korea gitu. Dia udah dijuluki anak ajaib gitu. Dan suaranya sebagus itu guys. Nih gua ulang ya 1000%. Suara Yedam tuh sebagus itu. Dulu gua tuh punya ketakutan ketika gua kenal Yedam, kan suara dia belum pecah tuh, masih suara anak-anak. Gue takut ketika dia suaranya pecah, suaranya jadi gak enak. Pas dia suaranya pecah dan berubah suaranya, malah tambah enak menurut gua. Jadi Yedam tuh bisa aja debut solo gitu. Tapi ternyata dia enggak. Dia mau untuk debut sebagai sebuah grup. Bahkan banyak yang bilang Yedamnya yang minta untuk grup karena dia nggak mau sendiri, karena dia anak tunggal, dia pengen punya grup gitu. Nah, ketika udah dikasih semuanya, kenapa justru Yedam cabut? Kan bertanya-tanya dong kita. Nah, sekarang kita masuk ke spekulasinya. Ini sekali lagi spekulasi ya, buat orang-orang bodoh yang nggak ngerti kata spekulasi. Spekulasi adalah menerka-nerka nih, bukan fakta nih, ini menerka-nerka. Kenapa Yedam akhirnya memutuskan untuk cabut, padahal kemarin Dararinya lagi viral banget? Harusnya kalau dia lanjutin, Treasure dilanjutin dengan lagu-lagu dia, kemungkinan Treasure akan lebih viral ke seluruh dunia, lebih tinggi. Karena udah punya pakemnya nih lagu Yedam Darari. Tapi kenapa akhirnya dia cabut? Nah ini spekulasinya ya. Spekulasi ini mostly datang dari gua, tapi juga datang dari hasil diskusi gua bersama followers gua gitu. Jadi banyak dari gua, tapi juga ada tambahan-tambahan dari followers gua gitu. Gua takutnya, ini yang gua takutin. Yedam itu dulu
akhirnya memilih masuk YG Entertainment karena yang dia look up saat itu adalah Big Bang. Oke? Maksudnya gimana bang? Gini, waktu itu YG masih punyanya Big Bang sama 21. Seingat gua di tahun Yedam akhirnya masuk YG itu selesai K-pop star, Winner belum debut, Icon belum debut, Blackpink belum debut, Treasure belum debut, apalagi Treasure ya. Maksud gua di era itu, YG di era itu jauh beda sama YG di era sekarang guys. YG di era itu terkenal sebagai agensi yang free, agensi yang chill, agensi yang bener-bener suka-suka. Berbeda sama agensi lain pokoknya di era itu, dimana agensi lain terlalu teratur, terlalu mengatur, YG mah free banget. Yang gue takut ketika Yedam masa itu, bahkan JD baru-baru aja bilang, walaupun tidak secara eksplisit kan, dia di majalah, di suatu majalah dia bilang bahwa YG yang sekarang mau yang dulu tuh udah beda kata dia, walaupun JD nggak menjelaskan secara detail bedanya apa gitu ya. Yang gue takut di era itu Yedam mau masuk YG karena dia ngerasa agensi begini nih yang gue mau. Emang waktu dulu YG gimana bang? Gue contohin di Big Bang-nya aja ya. Big Bang itu adalah grup K-pop yang namanya besar banget di Korea, bahkan bisa dibilang nomor 1 di era itu, tapi nggak perlu comeback tiap tahun. Jadi mereka comeback nih, segrup berlima, habis itu tahun depannya masing-masing personilnya solo karir, dan bahkan G-Dragon dengan solonya bisa menang desang. Bayangin, Big Bang itu bukan menang desang sebagai grup doang, tapi solo anggotanya juga menang desang. Taeyang bisa menang desang gitu. T.O.P bahkan bisa berakting dan dapat penghargaan di acting. Daesung dengan genre trot, bahkan Seungri juga bisa mengeluarkan gayanya sendiri gitu. Nah, Yedam saat itu memilih untuk masuk YG karena dia look up-nya ke Big Bang. Gue pengen kayak Big Bang, punya grup yang meledak, tapi gue bisa solo abis itu, nggak selalu bergrup. Itu yang gue takut. Nah, selama perjalanannya YG berubah. Memang harus diakui YG berubah. Salah nggak YG berubah? Ya enggak. Kita semua tahu zaman berubah. YG mungkin mengikuti perkembangan zaman juga. K-pop sekarang udah nggak seperti dulu gitu. Makanya YG juga mengimprove dirinya untuk berubah. Apalagi setelah mendapatkan banyak sekali cobaan kan gitu. Nah, gue takutnya, yang ini yang gue takutin ya, Yedam itu masuk YG karena berharapnya YG di era itu gitu, bukan YG yang berubah seperti sekarang gitu. Sampai akhirnya dia tetap nurut menjadi grup gitu, dengan bayangan, mungkin yang gue takutin, bayangan dia, walaupun gue debut sebagai grup di bawah YG, nanti kesempatan solo gue juga akan tinggi gitu. Gue nyiptain banyak lagu nih, gue akan comeback sama grup gue akan promosi sama grup gue, abis itu gue bisa solo, habis itu grup lagi, habis itu gue bisa solo lagi, atau gue bisa subunit dan lain-lain. Itu yang ketakutan gue ya. Yedam berpikir seperti itu, dan itu juga yang dijanjikan oleh YG Entertainment. Gue takutnya seperti itu karena setiap orang itu punya perjanjian yang berbeda-beda. Apalagi Yedam yang kita tahu adalah ace. Bahkan banyak yang bilang, ini bukan gue yang bilang, tapi banyak yang bilang bahwa YG Treasure Box pun dibuatnya untuk Yedam. Yedam tuh yang udah pasti lolos, yang lain itu yang diseleksi untuk menemani Yedam dalam sebuah grup gitu. Itu yang gue takutkan. Seperti yang kalian semua ketahui, bahkan sebelum Treasure debut, Yedam dikasih solo sama YG. Sespesial itu Yedam. Bahkan katanya Yedam tuh punya ruang sendiri di YG untuk memproduksi lagu. Itu koreksi kalau gue salah ya. Itu yang ngasih tau gue adalah followers gue gitu. Yedam tuh sespesial itu. Yedam udah dikasih treat spesial, kenapa Yedam masih cabut? Nah berarti kan kemungkinan besarnya ada masalah nih antara YG dan Bang Yedam. Sekali lagi yang gue kasih tahu tadi, kontrak 7 tahun itu nggak bisa dilanggar guys. Kalau dilanggar, si idolnya akan kena penalti. Gak mungkin, penaltinya bisa mahal banget gitu. Gak mungkin berani idol tuh keluar dari agensinya, kecuali agensinya cacat hukum. Dalam artian agensinya tiba-tiba mukulin dia, agensinya tiba-tiba nyiksa, agensinya mistreatment, dilaporin ke polisi, baru bisa cabut bebas dari agensinya gitu. Sedangkan YG ke Yedam kan nggak ada masalah seperti itu. Nah yang gue takut adalah perjanjiannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan YG ke Yedam. Nggak salah, sekali lagi, YG memang harus berubah karena tuntutan zaman, sedangkan Yedam mungkin punya pemikiran dia sendiri gitu. Sehingga akhirnya setelah diskusi mendalam, kan YG ngomong tuh di suratnya bahwa setelah berdiskusi mendalam akhirnya dia memutuskan untuk cabut dan katanya pengen jadi produser musik gitu. Katanya seperti itu. Padahal sekali lagi, kalau dia mau jadi produser musik nggak perlu keluar dari YG dong. Di YG kan ada banyak produser musik gitu. Kenapa dia nggak jadi produser musik di YG aja? Toh semua alatnya ada, semua semua staffnya, semua resource-nya ada di YG. Kenapa dia harus keluar gitu kan? Berarti kan ada masalah antara YG dan juga Yedam. Dan itu sesuatu yang nggak bisa kita denial gitu. Sehingga akhirnya Yedam memutuskan untuk keluar gitu. Nah itu yang gue takutkan. Ketika Yedam akhirnya debut bersama Treasure,
Treasure, bukan salah member Treasure-nya, sekali lagi bukan salah YG-nya. Treasure tidak seperti yang Yedam bayangkan, karena pada faktanya memang zaman sudah berubah gitu. Contoh aja, ini mohon maaf nih, gue menyinggung banyak orang gitu. Sekarang itu di YG Entertainment untuk berkarir solo aja susah banget artisnya. Kalau dulu zaman Big Bang abis comeback tiba-tiba GD solo, gue inget banget Big Bang comeback di 2012 dengan album Alive. Abis itu GD di akhir tahunnya comeback dengan One of Kind, Dead XX dan lain-lain gitu. 2013 GD comeback lagi. Padahal waktu itu T.O.P belum comeback solo, Daesung belum comeback solo, Seungri belum comeback solo, abis GD lagi gitu. Dan di zaman itu no problem, kita santai gitu. Sedangkan di YG sekarang, kalau ada satu yang di soloin, dikasih solo, itu yang ngamuk stan, bukan cuman, ya ini harus gue ngomong, ini fakta soalnya. Fakta lapangannya begini, ketika ada satu dikasih solo, stan dari teman-teman segrupnya sendiri marah. Kok ini dikasih solo? Kok ini dikasih solo? Kok yang lain enggak gitu? Itu baru stan sesama satu grup tuh. Apalagi fans dari grup-grup lain di bawah agensi yang sama di YG gitu, itu juga marah. Idol gue belum solo, kenapa tuh anak kecil disuruh solo gitu? Kenapa dikasih solo? Paham gak kalian? YG gak bisa gampang memberikan solo kepada artis-artisnya seperti di era Big Bang dulu, karena ada fans yang marah gitu ketika ini dikasih solo. Fans dari stan segrupnya marah, dari grup lain di agensi itu marah gitu. Jadi mereka nggak bisa bergerak seseleluasa dulu gitu. Kalau sampai ada perjanjian antara YG dan Yedam selama ini bahwa Yedam, kamu debut di bawah Treasure, nanti Treasure kamu akan comeback sama Treasure, abis itu kamu ada kesempatan untuk mengembangkan diri solo juga, tapi kamu akan comeback lagi sama Treasure mungkin comebacknya 2 kali setahun, di antara itu kamu bisa unit sama teman kamu segrup, bisa solo sama teman kamu segrup gitu. Mungkin pemikirannya seperti itu, tapi setelah berjalannya waktu, ternyata itu nggak bisa diwujudkan karena permasalahan-permasalahan ini tadi gitu. Ada fans yang marah, ada yang harus dikejar gitu. Itu yang akhirnya membuat tidak sama lagi nih antara Yedam dan juga Treasure gitu. By the way, ada juga yang ngomong gue, apa jangan-jangan Yedam dibully ya bang, Cio dibully ya makanya keluar. Enggak, itu gue gak percaya guys. Kalau dibully, dia gak akan bertahan selama itu. Treasure tuh selesai dari YG Treasure Box 2018, baru debut 2020, 2 tahun mereka bareng-bareng. Kalau ada bully yang gak debut dong harusnya gitu. Tapi ini ada permasalahan aja yang gak pas gitu. Atau bisa jadi guys, genre yang diinginkan Yedam itu ternyata berlawanan sama genre yang dipakai YG ke Treasure gitu. Kan bisa jadi seperti itu gitu. Yedam merasa nggak nyaman dengan apa yang terjadi, apa yang dipakai Treasure sekarang gitu, atribut genre yang dipakai Treasure sekarang, padahal Yedamnya sendiri mengiranya atau dari awal ngiranya bakal ke sana. Bisa nggak itu terjadi? Sangat bisa. By the way, Treasure itu sebelum debut dulu anggotanya harusnya 13. Ada salah satunya namanya Ben Hyun Bin. Di akhir-akhir dia memutuskan untuk tidak lanjut bersama Treasure karena dia merasa genre dia dan genre Treasure itu berbeda gitu, sehingga dia nggak melanjutkan gitu. Padahal itu dia salah satu jagoan gue juga waktu itu, dia rapper gitu. Itu bisa terjadi, tapi Ben menyadari itu di awal karena sejak debut mungkin udah diomongin nih genre kita akan seperti ini. Yun Bin bilang bahwa, atau si Ben bilang bahwa oh gue nggak bisa kayak gitu, ternyata akhirnya dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Yedam merasa konsep itu masih masuk sama dia mungkin gitu, tapi seiring berjalannya waktu bisa jadi mungkin nggak pas sama dia gitu. Karena sekali lagi bingung, Darari itu baru meledak, Darari lagunya Yedam, kenapa Yedam malah cabut? Padahal lagi meledak-meledaknya gitu. Kalau dilanjutin Treasure dengan konsep seperti Darari dan yang megang kontrol untuk penciptaan lagunya adalah Yedam, mungkin bakal meledak lagi. Kita akan nemu Darari versi 2 nanti, atau lagu-lagu yang seperti Darari yang jauh lebih meledak lagi gitu. Cuman itu sekali lagi hanya spekulasi. Balik lagi, apakah Yedam egois bang? Kalau gue nggak bisa bilang egois sih guys. Kalau udah ada dari perjanjian. Sekali lagi di sini nggak ada yang salah ya. Agensinya nggak salah, Yedamnya nggak salah. Cuman udah beda visi misi. Kalau orang udah beda visi misi, kan nggak ada yang salah satu sama lain. Cuman berbeda aja. Berarti kita nggak bisa lanjut gitu. Yang gue bilang adalah, apakah Yedam jatuhnya egois bang? Menurut gue, kalau orang punya cita-cita, punya visi misi dari awal, dan dia merasa tempatnya atau agensinya bisa mewujudkan visi misi itu, terus tiba-tiba agensinya ternyata tidak bisa mewujudkan itu dan dia memilih untuk pergi, itu bukan egois namanya. Memang dia punya visi misi yang jelas dalam hidupnya dan dia harus mencari tempat yang bisa mengcover itu gitu.
Sedangkan tempat yang selama ini dia percaya ternyata belum bisa, bukan karena dia benci tempat itu, tapi karena dia butuh tempat lain untuk mewujudkan mimpinya. Ngerti kan kalian? Walaupun bahasanya terasa agak berat, tapi itu yang terjadi. Itu bukan cuma terjadi di idol, tapi di kita manusia juga. Lo kerja di satu tempat, lo ngerasa tempat ini tempat lo buat berkarir. Ketika di tengah jalan lo ngerasa, wah kalau berkarir di sini ternyata gue nggak berkembang gitu. Akhirnya lo milih keluar untuk cari tempat kerja yang baru supaya visi misi lu berkembang. Lu nggak benci sama tempatnya, cuman lu nggak sesuai aja visi misinya. Nah, jadi itulah spekulasi yang ditakutkan gitu. Kemarin gue udah bilang bahwa lagu Yedam itu asik-asik banget guys. Kalian bisa denger Black Swan lah, Born to Love You-nya bahkan yang dikasih ke Sang Yeon Winner gitu. Darari, kalian tahu kan vibe lagu Yedam tuh seperti itu, lagu yang enak banget, lagu-lagu yang bahkan gue bilang gue suka hanya denger demonya aja, belum jadi aja gue udah suka banget gitu. Dan lagu-lagu itu tidak fit in mungkin ke Treasure. Kemarin kan gue udah bilang, lagu yang diciptain buat satu orang, ini ada ilmunya ya, jangan dipotong-potong. Ini bukan mengkritik siapapun, ini faktanya ada ilmunya. Gak semua lagu itu cocok dinyanyiin rame-rame. Ketika misalnya Bang Yedam nyiptain lagu satu, cocok buat dia nyanyiin sendiri. Ketika harus dibagi buat dinyanyiin 12 orang, ya nggak bisa, karena nadanya beda-beda. Bukan Yedamnya yang bodoh, tapi karena lagunya memang nggak cocok. Dan itu terjadi. Sekali lagi, gue emosi nih ngomong ini, karena dipelintir waktu itu omongan gue soal ini. Produser musik, kalau lo ngerti musik dikit, lo tahu emang ada lagu yang cuma bisa dinyanyiin satu orang, nggak bisa dipecah buat rame-rame gitu. Nah, lagunya Yedam nih banyak, tapi mungkin nggak fit in ditaruh ke Treasure. Itu mungkin salah satu alasan kenapa selama ini lagu Yedam, selain Darari, itu Yedam jarang muncul di penciptaan lagu gitu. Yang sering muncul kan atau yang sering ikut adalah rapper lain, ya Hyunsuk, Haruto, Yoshi gitu, Asahi gitu. Sedangkan Yedam yang kita tahu punya tabungan lagu banyak banget, tapi lagunya jarang banget dirilis atau rilis barengan sama Treasure gitu, sama album Treasure gitu. Baru Darari doang aja kemarin dan langsung meledak gitu, karena mungkin Yedam sendiri kesulitan lagu-lagu yang udah diciptain ketika harus dinyanyiin rame-rame, bingung baginya gimana gitu. Suara yang ini tidak nyampe di bagian itu, misalnya seperti itu tadi gitu. Jadi itu beberapa kemungkinannya. Dan gue di sini nggak nyalahin agensinya, gue juga nggak nyalahin Yedamnya. Ini hanya udah beda visi misi aja. Dan satu hal lagi yang mesti kalian semua pahami, ini yang harus dipahami Teme ya. Treasure itu guys, bener-bener isinya manusia-manusia yang gue yakin kalau disuruh solo masing-masing tuh bakal bagus. Kenapa? Karena mereka satu grup bener-bener nggak ada hole-nya di nyanyi ya. Biasanya, umumnya idol itu kan makanya ada istilah main vokal, lead vokal, sub vokal, sampai vokal biasa gitu, atau yang rapper doang gitu. Maksudnya gini, memang biasanya di sebuah grup K-pop gak semuanya jago nyanyi guys. Ada yang biasa banget aja nyanyinya, ada yang jago banget. Nah, karena udah tahu masing-masing kemampuannya, yang jago banget yang main vokal ini dapat part banyak. Yang gak jago ini dapat part sedikit, bahkan kadang-kadang cuma 3 detik, 5 detik, 10 detik dalam lagu gitu. Sementara yang main vokal atau yang vokalis-vokalis tuh akan dapat part panjang gitu. Itu bisa terjadi di grup-grup yang seperti itu. Treasure nih gak bisa, karena di seluruh member Treasure semuanya benar-benar bisa nyanyi, semuanya benar-benar bisa nge-rap. Jadi ketika mereka dikasih part sedikit, emang kentang rasanya, agak nanggung rasanya. Sehingga sulit loh di Treasure itu untuk bahasanya meredam ego. Bukannya membernya ego ya, nih jangan bodoh lagi nih. Bukannya membernya Treasure tuh egois atau punya ego tinggi gitu. Tapi dalam artian gini, gimana caranya lagu yang durasinya misalnya 3 menit harus dibagi 12 orang, terus lu ngasih tahu ke membernya, nih kamu partnya ini sama ini aja ya. Padahal dia jago banget nyanyi. Sekali lagi ya, member Treasure itu walaupun ada main vokal, ada Yedam main vokal, ada Jongwoo main vokal, semuanya bisa nyanyi guys, semuanya bisa nyanyi. Tadi yang gue bilang, kalau mereka disuruh solo masing-masing, semuanya bakal hidup, bakal nyala karirnya. Karena apa? Karena sebagus itu mereka nyanyi. Lo nonton YG Treasure Box, mereka tuh bener-bener disuruh nyanyi dari awal sampai habis, satu lagu gitu, dan bagus semua. Walaupun yang paling gue favorit misalnya Yedam, favorit misalnya Jongwoo gitu, Junkyu tuh enak banget suaranya, Jihoon suaranya enak banget, Jungwan aja suaranya enak banget, Jaehyuk juga suaranya enak banget, semuanya suaranya enak banget. Yang di rap Haruto, Yoshi, dan Hyunsuk, dia bisa nge-rap satu lagu full gitu. Haruto disuruh nyanyi Dead Stick-nya Rich Brian bagus banget gitu. Maksud gue itu yang gue bilang tadi, bahwa seluruh member Treasure benar-benar bisa nyanyi. Ketika akhirnya mereka disatuin dalam sebuah grup yang berisi 12 orang, otomatis part mereka dikit-dikit. Nah, untuk mengatur ego itu susah sebenarnya. Kenapa?
Karena mereka emang sejago itu yang paling susah dari grup kayak Treasure gitu. Kalau grup lain mungkin yang nggak terlalu bisa nyanyi, dikasih part 5 detik, dia yang kayak, alhamdulillah part gue dikit, jadi gue kalau nyanyi di panggung sedikit aja, jadi gue nggak terlalu jelek di panggung nyanyinya gitu. Tapi kalau di Treasure dapat part dikit, mungkin membernya akan ada yang kayak, kok part gue dikit banget, padahal gue nyanyi lumayan bagus loh, gue nyanyi gitu. Takutnya ada seperti itu, meredam ego itu yang susah gitu. Itu yang spesial dari Treasure. Spesial dari Treasure adalah semuanya jago banget. Cuman tantangan untuk mempertahankan Treasure adalah bener-bener bisa menahan ego. Sekarang nih, Yeda sama Masio udah keluar, sisa 10 aja itu masih banyak banget untuk sebuah grup gitu. Untuk sebuah grup yang isinya bener-bener bisa nyanyi semua. Sekarang nih, Yedam kan adalah main vokal, Masio juga salah satu vokalis yang bagus. Yedam sama Masio keluar, apakah Treasure kekurangan vokal berarti akan lemah vokalnya? Enggak, semuanya tetap bagus gitu. Lagu-lagu Treasure yang sebelumnya yang ada part Yedam dan juga ada part Masionya itu bisa digantiin sama yang lain karena mereka memang sebagus itu nyanyinya gitu. Itu loh yang gua harus bilang bahwa ya kalian masih ingat kan waktu lagu yang lagu terus tiba-tiba ada yang cuma dapat part Michingo Gate atau misalnya cuman bagian kayak gitu doang, kan pasti lu yang standnya kayak, lah biasa gue bisa nyanyi kok dapetnya part begini doang gitu. Nah karena apa? Karena kita tahu sebagus apa kualitas mereka. Itulah tantangan ngefans sama Treasure, grup yang isinya satu grup benar-benar berbakat di nyanyi gitu. Itu tantangan terbesarnya gitu. Jadi itulah beberapa spekulasinya. Sekali lagi spekulasi dari gue ini bukan kebenaran ya. Sekali lagi gue ulang, bukan kebenaran, ini hanya spekulasi yang datang dari gue dan juga followers gue setelah diskusi. Dan bisa jadi spekulasi gue sangat tidak ada di pikiran lu sebelumnya dan lu punya spekulasi sendiri yang menurut lu jauh lebih kuat. Dan kalau iya ada, silahkan teruskan di kolom diskusi, di kolom komentar di bawah untuk kita diskusi. Karena gue paling suka diskusi dan kolom komen gue kalian bisa lihat, cek youtuber K-pop lain. Kayaknya kolom komen gue deh, kolom komen ID Sibling doang yang isinya komen panjang banget, banyak dan panjang banget. Karena memang di sini gue membangun ekosistemnya diskusi, dan buat orang-orang yang nggak bisa diskusi jangan nonton karena gue nggak maksa lu buat nonton gitu. Silahkan kita berdiskusi di bawah kalau kalian punya spekulasi yang berbeda, oke? Itu aja dari gua untuk kali ini. Kalau ada kedepannya pembaharuan lagi, mungkin akan gua update gitu. Dan sekali lagi di sini gua tidak untuk menyerang YG-nya, tidak untuk menyerang Treasure-nya, tidak untuk menyerang Yedam-nya, tidak untuk menyerang Masio-nya karena gua ngefans sama mereka. Gua sampai detik ini, walaupun ada beberapa keputusan YG sebagai perusahaan yang gua kurang suka, gua tetap ngefans dari zaman Big Bang sampai Treasure, semuanya gua ngefans, gak ada yang gua nggak suka gitu. Jadi ya, tidak ada bermaksud buruk di sini, hanya untuk berdiskusi dan menunjukkan spekulasi dari kita karena kita peduli, karena kita ngefans, karena kita sayang, karena kita mengidolakan mereka gitu. Jadi itu aja dari gua, silahkan berdiskusi di kolom komen, oke? So, jadi segitu aja video gua kali ini. Kalau kalian suka video ini seperti biasa, like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian channel gua, kalian bisa follow gua di Instagram, dan kalau belum subscribe silahkan di subscribe. Sekian dari gua, bye.